Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Mrs. Jia Channel. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman masih semangat dalam mempersiapkan pretest PPG. Untuk yang sudah melaksanakan pretest PPG, saya doakan semoga teman-teman mendapatkan hasil yang diharapkan dan bisa berlanjut ke tahap PPG selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang belum pretest, mari kita belajar bersama kembali agar teman-teman punya persiapan yang matang dalam menghadapi pretest PPG. Untuk video kali ini, saya menyajikan 10 soal mengenai materi sikap cinta tanah air sesuai dengan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Untuk soal nomor 1, indikatornya adalah menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 1. Salah satu contoh yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa nasionalisme dalam mendidik, membimbing, mengajar, dan mengarahkan siswa adalah A. Lebih menghargai produk dalam negeri dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. B. Meragukan kualitas produk dalam negeri. C. Tidak peduli dengan kelestarian alam. D. Melanggar peraturan pemerintah. E. Mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, yang perlu teman-teman lakukan ketika mendapat soal seperti ini adalah dengan menemukan kata kunci pada soal, kemudian memahami konteks soal, dan yang terakhir mengambil keputusan yang tepat. Karena teman-teman sedang tes, pastinya ada batas waktu untuk mengerjakan soal. Supaya tidak kehabisan waktu, teman-teman harus sering latihan mengerjakan soal agar lebih jeli dalam menemukan kata kunci dan bisa memanage waktu yang teman-teman gunakan dalam mengerjakan soal. Di sini kan teman-teman dituntut ya untuk mengerjakan soal dengan cepat dan dengan waktu yang sudah ditentukan. Kembali ke soal, untuk soal nomor 1, kita temukan kata kunci di situ ada kata nasionalisme. Seperti yang kita tahu bahwa sikap nasionalisme itu sendiri adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Itu harus dihafal dan dipahami ya teman-teman karena itu merupakan pengetahuan dasar untuk kita bisa menjawab soal-soal mengenai sikap nasionalisme. Dan pastinya jawabannya merupakan hal yang positif. Kita coba baca untuk pilihan jawaban A, lebih menghargai produk dalam negeri dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Nah, ini bisa jadi ya. Kemudian yang B, meragukan kualitas produk dalam negeri. Pilihan jawaban B saya rasa bukan jawaban yang tepat karena di situ meragukan kualitas produk bukan sikap nasionalisme yang cinta bangsa dan negara termasuk produk-produknya juga ya. Yang C, tidak peduli dengan kelestarian alam, ini juga bukan jawaban yang tepat. Yang D, melanggar peraturan pemerintah, ini juga bukan jawaban yang tepat. Dan yang E, mengutamakan kepentingan pribadi, dan ini juga bukan jawaban yang tepat. Jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu lebih menghargai produk dalam negeri dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Kemudian soal nomor 2 indikatornya adalah mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan untuk soalnya adalah sikap melakukan kegiatan gotong royong membangun fasilitas umum merupakan cerminan dari A. Mengutamakan kepentingan bersama, B. Kebersamaan bangsa, C. Pancasila, D. Patriotisme, E. Nasionalisme. Nah, gotong royong itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Yang namanya fasilitas umum berarti bisa digunakan oleh semua orang ya teman-teman. Kita lihat untuk pilihan jawabannya. Yang A, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ini bisa jadi ya. Kemudian yang B, kebersamaan bangsa, ini kurang tepat. Kemudian yang C, Pancasila juga kurang tepat. Yang D, patriotisme juga kurang tepat. Dan kemudian yang E, nasionalisme juga kurang tepat ya. Kemudian jawaban yang benarnya adalah yang A, mengutamakan kepentingan bersama. Soal nomor 3, indikator soalnya adalah menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Dan untuk soalnya adalah hal terbaik yang dapat dilakukan seorang guru untuk membantu anak-anak mengembangkan pola pikir patriotik adalah A. Mengajar mata pelajaran bahasa Inggris secara ketat. B. Menerapkan prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. C. Menambah jam pelajaran PKN. D. Melaksanakan upacara bendera setiap hari. E. Menghukum siswa yang tidak mengikuti upacara bendera. Kata kuncinya pola patriotik ya teman-teman. Dan patriotik itu sendiri artinya berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris secara ketat. Tidak ya, bukan jawaban yang tepat. Yang B, menerapkan prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Nah, kalau yang B ini sepertinya jawaban yang tepat ya. Tapi kita baca lagi pilihan jawaban yang lainnya. Yang C, menambah jam pelajaran PKN, ini juga bukan jawaban yang tepat. D, melaksanakan upacara bendera setiap hari, ini juga kurang tepat. Yang E, menghukum siswa yang tidak mengikuti upacara bendera. Nah, ini juga bukan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B, menerapkan prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Soal nomor 4, indikator soalnya adalah mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan untuk soal nomor 4 adalah sikap apa yang ditunjukkan ketika seorang siswa membeli makanan untuk temannya yang lupa membawa uang ke sekolah untuk membeli makanan pada waktu istirahat. A. Dedikasi yang baik. B. Empati. C. Toleransi. D. Teatrikal. E. Rela berkorban. Dan kata kuncinya untuk soal nomor 4 adalah sikap seorang siswa ya teman-teman. Nah, untuk pilihan jawaban yang A, dedikasi yang baik, kita tahu ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, empati juga bukan jawaban yang tepat. C, toleransi juga bukan jawaban yang tepat. D, teatrikal, ini kita tahu bukan jawaban yang tepat. Dan yang E, rela berkorban, ini yang tepat ya. Untuk soal nomor 4, pilihan jawaban yang tepat adalah E, rela berkorban. Soal nomor 5, indikator soalnya adalah menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan untuk soal nomor 5, cara yang paling tepat untuk mengajarkan sikap saling menghargai perbedaan agama kepada siswa adalah A. Memberikan berbagai pertanyaan agama. B. Memberikan contoh sikap tidak hormat. C. Menjelaskan perbedaan antar masing-masing agama yang ada. D. Mengajarkan tentang makna perbedaan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya saling menghormati antar umat beragama. E. Memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa yang tidak menghargai perbedaan agama. Kata kuncinya adalah sikap saling menghargai perbedaan agama ya teman-teman. Untuk pilihan jawaban A, memberikan berbagai pertanyaan agama. Ini bukan jawaban yang tepat. B, memberikan contoh sikap tidak hormat. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Yang C, menjelaskan perbedaan antar masing-masing agama yang ada. Nih, kalau hanya menjelaskan tentang adanya perbedaan agama, ini dirasa belum cukup ya teman-teman. Jadi jawaban yang C juga belum tepat. Untuk yang D, mengajarkan tentang makna perbedaan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya saling menghormati antar umat beragama. Nah, sepertinya ini adalah jawaban yang tepat ya teman-teman. Jadi di sini kita sebagai guru mengajarkan kepada siswa tentang makna perbedaan. Kemudian guru memberikan pemahaman tentang pentingnya saling menghormati antar umat beragama. Tersisa satu pilihan jawaban, kita coba baca dulu. Yang E, memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa yang tidak menghargai perbedaan agama. Ini jelas bukan jawaban yang tepat ya. Jadi
Untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah yang D, mengajarkan tentang makna perbedaan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya saling menghormati antar umat beragama. Soal nomor 6, indikator soalnya adalah mengkarakteristikan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan untuk soal nomor 6, cara yang paling baik untuk mendidik siswa bagaimana melakukan kegiatan diskusi dalam pengambilan keputusan bersama yang menjaga nilai-nilai moral dan sikap Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan A. Memberikan tugas kelompok untuk dikerjakan bersama. B. Memberikan pemahaman dan pelatihan untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai moral dan sikap Tuhan Yang Maha Esa. C. Menyediakan media pembelajaran nilai-nilai moral dan kebersamaan. D. Memberikan tugas agama. E. Mengarahkan siswa untuk bekerja sama dengan prinsip-prinsip gotong royong dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, kata kuncinya untuk soal nomor 6 ini adalah mengenai pengambilan keputusan ya, teman-teman. Nah, untuk pilihan jawaban A, memberikan tugas kelompok untuk dikerjakan bersama. Ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, memberikan pemahaman dan pelatihan untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama, sesuai dengan nilai, moral, dan sikap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jawaban ini kita simpan dulu ya, teman-teman. Dan kemudian yang C, menyediakan media pembelajaran nilai-nilai moral dan kebersamaan. Kurang tepat ya. Kemudian yang D, memberikan tugas agama. Ini juga dirasa kurang tepat. Dan kemudian yang E, mengarahkan siswa untuk bekerja sama dengan prinsip gotong royong dalam mengerjakan tugas kelompok. Ini juga belum tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah pilihan jawaban yang kita simpan tadi ya, yang B, memberikan pemahaman dan pelatihan untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai moral dan sikap Tuhan Yang Maha Esa. Indikator soal nomor 7 adalah mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 7, contoh sikap yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam agar tetap lestari adalah melalui A. Memberikan pelatihan dasar militer untuk mempertahankan negara. B. Mengajarkan pengelolaan sumber daya alam. C. Bekerja sama untuk melindungi dan membersihkan lingkungan. D. Memberikan pengetahuan dasar tentang sumber daya alam Indonesia. E. Merusak hutan. Ini kata kuncinya untuk soal nomor 7 adalah sikap melestarikan sumber daya alam ya, teman-teman. Kemudian pilihan jawaban A, memberikan pelatihan dasar militer untuk mempertahankan negara. Ini sangat tidak sesuai dengan yang ditanyakan ya, teman-teman. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, mengajarkan pengelolaan sumber daya alam. Ini kurang tepat kalau hanya diajarkan ya, tapi tidak dilakukan. Kemudian yang C, bekerja sama untuk melindungi dan membersihkan lingkungan. Ini bisa dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam ya, teman-teman. Kemudian yang D, memberikan pengetahuan dasar tentang sumber daya alam Indonesia. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, merusak hutan. Ini sudah pasti bukan jawaban yang tepat ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah C, bekerja sama untuk melindungi dan membersihkan lingkungan. Soal nomor 8, indikator soalnya adalah mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 8. Di era globalisasi ini banyak sekali jenis budaya asing yang masuk ke Indonesia dan berdampak pada budaya lokal. Sikap siswa yang perlu dikembangkan dalam menyikapi fenomena tersebut adalah A. Selektif terhadap masuknya budaya asing. B. Bersikap acuh tak acuh terhadap masuknya budaya asing. C. Menerima semua budaya asing yang masuk. D. Menolak semua budaya asing yang masuk. E. Semua jawaban salah.
Nah, baik teman-teman, untuk kata kuncinya pada soal nomor 8 ini adalah sikap siswa ketika ada budaya asing yang masuk ke Indonesia. Oke, untuk pilihan jawaban yang A, selektif terhadap masuknya budaya asing. Ini kita simpan dulu ya, karena memang ketika ada budaya asing masuk, siswa harus selektif dalam memilih budaya asing yang cocok dan bisa kita terapkan, dan budaya asing yang tidak cocok untuk kita terapkan. Kemudian pilihan jawaban B, bersikap acuh tak acuh terhadap masuknya budaya asing. Ini tidak tepat ya, teman-teman. Kemudian yang C, menerima semua budaya asing yang masuk. Tidak tepat juga ya, karena tidak semua budaya asing bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang D, menolak semua budaya asing yang masuk. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, semua jawaban salah. Ini juga sama, kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang A, selektif terhadap masuknya budaya asing. Indikator soal nomor 9 adalah menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 9. Penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan siswa tanpa membedakan status sosial siswa sesuai dengan prinsip penilaian, yaitu A. Manipulatif, B. Kreatif, C. Subjektif, D. Objektif, E. Semua jawaban benar. Nah, untuk soal nomor 9 ini kita dapatkan kata kuncinya adalah tentang prinsip penilaian ya teman-teman. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa dalam kurikulum 2013 ada 9 prinsip penilaian. Yang pertama sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan beracuan kriteria, dan yang terakhir yang kesembilan adalah akuntabel. Untuk pilihan jawaban A, manipulatif, dalam prinsip penilaian yang tadi saya sebutkan tidak ada manipulatif ya, jadi bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, kreatif, ini juga tidak ada dalam prinsip penilaian yang tadi saya sebutkan. Yang C, subjektif, ini juga sama, bukan jawaban yang tepat karena tidak ada dalam prinsip penilaian. Kemudian yang D, objektif. Nah, ini sepertinya jawaban yang tepat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa prinsip penilaian objektif itu tidak memandang dan membedakan latar belakang peserta didik tersebut atau bukan atas dasar siapa dirinya. Kemudian yang semua jawaban benar ini kurang tepat juga ya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang D, objektif. Indikator soal nomor 10 adalah mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal nomor 10. Tahap penyajian rencana pembelajaran dapat mengambil berbagai bentuk. Berikut adalah saran tentang cara mempresentasikan materi baru di depan kelas kecuali A. Penjelasan berpusat pada guru, B. Presentasi siswa, C. Pilihan bacaan, D. Pilihan mendengarkan, E. Latihan terpadu. Nah, kata kuncinya adalah cara mempresentasikan materi baru. Tapi di sini ada kata kecuali ya. Oke, untuk pilihan jawaban yang A, penjelasan berpusat pada guru. Ini bisa dilakukan ya. Kemudian yang B, presentasi siswa, ini juga bisa dilakukan. Yang C, pilihan bacaan, ini juga bisa dilakukan untuk mempresentasikan materi baru. Dan yang D, pilihan mendengarkan, ini juga sama bisa dilakukan. Kemudian yang E, latihan terpadu. Nah, mempresentasikan materi baru tidak bisa dilakukan dengan latihan ya teman-teman. Jadi inilah jawaban yang tepat untuk soal nomor 10. Nah, itulah tadi 10 soal mengenai materi cinta tanah air. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal untuk menonton video kami berikutnya. Like serta komennya juga ya. Dan apabila dirasa video ini dapat bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.